Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para peserta ikhwan dan para akhwat Nahwu Dasar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang pembagian kata dalam bahasa Arab. Perlu untuk kita ketahui, dan telah mungkin sama-sama kita ketahui bahwa urutan kata yang paling terkecil dalam bahasa Arab itu namanya adalah huruf. Sama seperti bahasa Indonesia ya, abjad A, B, C dan seterusnya itu dikatakan menjadi dalam bahasa Indonesia dengan istilah huruf. Begitu juga dalam bahasa Arab, huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, dal dan seterusnya itu dalam bahasa Arab namanya juga adalah huruf. Susunan daripada huruf-huruf tersebut dalam bahasa Arab ya, ketika dirangkaikan ya, maka itu akan menjadi sebuah kata Sebagai contoh, kata al-baitu, maka kata al-baitu ini dia tersusun dari huruf alif, huruf lam serta huruf ta. Ketika ini digabungkan, maka dia menjadi satu kata yang bermakna adalah al-baitu, yaitu maknanya adalah rumah. Kemudian dari susunan kata-kata tersebut, maka ketika dirangkai semuanya nanti dalam istilah bahasa Arab namanya adalah jumlah al-mufidah atau al-kalam, atau dalam bahasa Indonesia mempunyai makna ada kalimat yang sempurna. Kita lihat contoh seperti Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Bismi di sini, kata Allah di sini, Ar-Rahman di sini, Ar-Rahim di sini, semuanya adalah kata. Ketika dirangkai menjadi Bismillahirrahmanirrahim ini semuanya, ya, maka itu memiliki makna adalah jumlah al-mufidah. Para ikhwan dan para akhwat, para peserta Nahwu Dasar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan materi ini ya, yaitu pembagian kata dalam bahasa Arab ya. Kata dalam bahasa Arab maknanya adalah kalimat, berbeda dengan bahasa Indonesia. Ketika kita mengatakan kalimat, berarti itu adalah sudah termasuk jumlah al-mufidah. Tadi kita katakan bahwa rangkaian dari huruf-huruf tersebut dia akan menjadi suatu kata yang memiliki makna. Dalam bahasa Arab ya, kata itu yang tersusun dari huruf-huruf itu dia terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah isim. Yang kedua adalah fiil. Adapun yang ketiga adalah huruf. Kita akan membahas satu persatu pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah isim. Isim di sini ya, kalau kita ikutkan dengan makna dari bahasa Indonesia itu adalah kata benda. Namun definisi daripada bahasa Indonesia itu tidak mencakup apa yang tercakup dalam makna daripada bahasa Arab. Sehingga isim atau kata benda dalam bahasa Arab itu dia mencakup kata benda, kata tempat atau nama tempat, kata sifat ya, begitu juga nama orang, nama binatang dan seterusnya. Itu dikatakan menjadi isim. Contoh, Muhammadun, Muhammad adalah nama orang, dia dimasuk dalam kategori isim. Al-Qahiratu ya, Al-Qahiratu, Kairo, dia dikatakan menjadi isim. Kenapa? Karena ini adalah nama tempat. Kabirun dikategorikan menjadi isim. Kenapa? Karena nama sifat.
Asadun, nama binatang, singa, dimasukkan dalam isim. Apa? Karena nama binatang. Kitabun, ya, kata benda, ya, dimasukkan dalam kategori isim dalam bahasa Arab karena dia adalah suatu benda. Begitu juga qalamun yang maknanya adalah pulpen. Para hadirin, para hadirat, para peserta nahwu mudah dasar ini, ya, untuk mengetahui isim, ya, maka sebenarnya kita cukup mengetahui tanda-tanda yang ada pada kata tersebut. Di antara tanda-tanda tersebut, sini kita lampirkan dalam materi, ya, yang pertama adalah diakhiri dengan harokat kasroh di akhirnya. Setiap kata yang diakhiri dengan huruf harokat kasroh, maka itu dikatakan menjadi isim. Contoh, Allahi, isim. Kenapa? Ada kasroh di harokat terakhirnya. Ar-Rahimi dikatakan menjadi isim karena ada harokat kasroh di huruf mimnya. Begitu juga fil baiti, dia dikategorikan menjadi isim karena ada huruf kasroh di huruf, ada harokat kasroh di huruf terakhirnya. Begitu juga ila suki, as-suki dikatakan menjadi isim karena ada harokat kasroh di huruf terakhirnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bersambung dengan isim yang lainnya, yang mana dalam istilah bahasa Arab namanya adalah idhofah. Kalau dalam bahasa Indonesia maknanya adalah kalimat majmu', ya. Contoh adalah Baitullahi, rumah Allah. Maka kita katakan bahwa Allahi ini adalah isim. Kenapa? Karena dalam bentuk idhofah di sini, ya, dia merupakan kalimat majmu'. Begitu juga kitabut tasrif, ya, ini juga dikategorikan menjadi isim karena tandanya adalah idhofah, yaitu kalimat majmu'. Tanda yang ketiga adalah diawali dengan alif lam. Setiap kata yang diawali dengan alif lam, maka itu pasti kita nyatakan bahwa dia merupakan isim. Dan ini merupakan tanda-tandanya. Kita lihat di sini al-mudarrisu, ada alif lamnya, maka ini dimasuk dalam kategori isim. Al-masjidu, ini dikatakan menjadi isim karena diawali oleh alif lam. Begitu juga al-qalamu karena dia diawali oleh alif lam. Tanda selanjutnya adalah berakhiran tanwin, baik itu tanwin, ya, yang dhammah atau tanwin fathah ataupun juga tanwin kasroh. Contoh, rojulan, ini kita katakan menjadi isim karena ada tanwin di harokat alifnya. Kitabin, ya, isim karena ada harokat tanwin di huruf ba-nya. Begitu juga ada waladun, kita katakan menjadi isim karena ada harokat tanwin dhammah di huruf dalnya. Begitu juga tanda yang lain adalah diawali dengan huruf nida, yaitu huruf panggilan. Ya ya Ahmadu. Ahmadu kita katakan isim karena diawali oleh huruf ya. Ya Ustadzu dikatakan menjadi isim karena diawali oleh huruf ya. Ya Aliyu, ya, dikatakan menjadi isim karena diawali oleh huruf nida, yaitu huruf ya. Tanda selanjutnya adalah diawali oleh hurufil jar, ya. Huruf jar, apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat akhiran isim menjadi kasroh. Huruf-huruf jar itu ada beberapa di sini, kita katakan min, kemudian juga ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, dan al-kafu, dan al-lam. Nah, ini merupakan daripada huruf-huruf jar. Contoh di sini adalah safirtu minal qahirati. Minal qahirati dikatakan menjadi isim. Kenapa? Karena diawali oleh huruf min. Ya, saya berpergian dari Kairo. Dhahabtu ilal masjidi. Saya pergi ke masjid. Al-masjidi dikatakan menjadi isim karena diawali oleh huruf ilah. Karena kita sampaikan tadi bahwa huruf ilah ini adalah salah satu dari hurufil jar.
Romaitu as-sahma anil qausi. Al-qausi ya adalah merupakan isim karena diawali oleh huruf an, begitu juga dan seterusnya. Semua ini merupakan huruf-huruf ya, kata-kata yang diawali oleh huruf fil jar, maka kata setelahnya adalah dia termasuk isim. Kemudian yang terakhir adalah diawali dengan qasam, yaitu huruf sumpah. Huruf-huruf qasam atau huruf-huruf sumpah itu terdiri dari huruf waw, kemudian juga ba, dan juga atta. Ya, seperti wallahi, demi Allah, watturi, demi gunung, billahi la ajtahidanna, demi Allah saya akan bersungguh-sungguh. Ya, wallahi, kemudian watturi, kemudian billahi itu masuk dalam kategori isim dan karena diawali oleh huruf waw dan juga huruf ba, yang semua itu termasuk daripada huruf-huruf qasam. Baik. Para peserta nahwu mudah dasar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembagian kata dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah fi'il. Fi'il kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata kerja. Ya, kata kerja. Dan kata kerja itu ya, dia terbagi menjadi 3. Ada kata kerja dalam masa lampau, kemudian juga sekarang ataupun juga akan datang. Seperti contoh adalah ada kataba, ada yaktubu, dan juga adalah uktub ya, atau qara'a, yaqra'u, iqra. Ya, di sini kita tulis dalam pembahasan materinya. Untuk mengetahui ya mana itu fi'il, untuk mengenal mana itu fi'il, cukup kita mengetahui tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya yang pertama adalah diawali oleh huruf qad, yang artinya adalah sungguh. Setiap kata yang mana ketika diawali oleh huruf qad, maka sesungguhnya kata setelahnya adalah fi'il. Contoh, qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Kata aflaha di sini masuk dalam kategori fi'il. Kenapa? Karena diawali oleh huruf qad. Begitu juga qad qamatis sholati, benar-benar sudah berdirinya waktu sholat. Kata qamati dikatakan menjadi fi'il. Kenapa? Karena diawali oleh huruf qad. Tanda yang kedua adalah diawali oleh huruf sin. Sin yang maknanya adalah akan. Contoh, sayadhabu, saya akan pergi. Ya, ada kata sin di sini. Ya, maka yadhabu ini merupakan kategori menjadi fi'il karena diawali oleh huruf sin. Kemudian contoh yang adalah sayaqulu sufaha'u, ya, akan berbincang orang-orang yang bodoh. Ya, yaqulu di sini dikatakan menjadi fi'il. Kenapa? Karena diawali oleh huruf sin di sini. Ya. Kemudian tanda yang lain adalah diawali oleh huruf saufa yang maknanya adalah akan. Contoh, saufa nuslihim naro. Kata nuslihim adalah fi'il. Kenapa? Karena diawali oleh saufa. Kemudian juga saufa yakumur rajulu, nanti mereka akan mengetahui. Kata yakumu ini dikatakan dimasuk dalam kategori fi'il karena masuk dalam kategori saufa. Kemudian yang terakhir, tanda daripada fi'il adalah berakhiran tak ta'nis sakinah. Seperti ini, tak ta'nis sakinah, yang mana kalau istilah kita dulu tak perahu, yang maknanya tak di sini dia tidak mempunyai arti, tapi ini menunjukkan tentang jenis perempuan. Ya, contoh, qalat Aisyatu, Aisyah telah berkata. Maka kita katakan kata qalat ini dia merupakan isim. Ya, kenapa? Karena ada huruf tak ta'nis di situ. Atau contoh yang lain adalah qad ja'at halimatu. Kata ja'at di sini merupakan dia adalah fi'il karena ada tak ta'nis sakinah. Kemudian di antara tanda yang lain adalah minimal dia terdiri dari 3 huruf seperti kata kataba atau sami'ah. Begitu juga tanda fi'il yang lain adalah kata diakhiri dengan tanda sukun, ya, atau harokatnya adalah dari kata tersebut adalah sukun. Dan isim tidak bisa berharokat sukun.
Ya, contohnya adalah uktub, tulislah. Perhatikan di sini ada tanda sukunnya, ya, maka ini dikategorikan menjadi fiil. Begitu juga unsur, tolonglah, dia masuk dalam bentuk fiil karena harokat terakhirnya adalah ro. Kemudian yang terakhir adalah huruf adalah kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata-kata yang lain, yaitu ketika dia bersambung dengan fiil dan juga isim. Nah, dalam bahasa Indonesia huruf ini juga bisa diartikan dengan kata sambung atau kata bantu ataupun juga kata tugas, ya. Dan huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus seperti isim dan fiil yang kita sebutkan tadi, ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui huruf itu, maka cukup kita mengetahui bahwa ketika tidak ada tanda-tanda isim dan fiil, maka itu merupakan daripada fiil. Contoh adalah waw, dan, atau au, atau begitu juga min. Ini semua kategorikan menjadi dia fiil, dia menjadi huruf karena tidak ada tanda-tanda seperti tanda isim dan juga tanda fiil. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya nanti para peserta daurah Nahwu Mudah ini, Nahwu Dasar ini, bisa membaca kembali materi yang telah kita sampaikan di grup dan kemudian mengerjakan evaluasi yang telah kita bagikan juga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.